Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin pemirsa, sahabat RRN TV dimanapun berada, mari sama-sama kita panjatkan puja beserta puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali pada hari ini dalam acara Penentram Kolbu pengiring buka puasa. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat terutama bagi kami di Pondok Pesantren Baitul Hijau Nusantara dan para sahabat RRN TV dimanapun berada kiranya. Hadirin rahimakumullah, pada bulan Ramadan banyak manfaat yang kita ambil, banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Salah satunya adalah melatih disiplin diri kita untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam ujung ayat tersebut la'alakum tattaqun, supaya kita itu mampu bertakwa, bahkan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak hal-hal disiplin yang harus kita evaluasi, yang harus kita benahin. Nah, di sini saya mengambil atau mengutip nasihat dari Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya untuk meraih takwa, untuk mendisiplinkan diri itu, langkah-langkah yang harus diambil itu ada beberapa langkah. Nah, apa saja langkah-langkah tersebut kiranya? Yang pertama, orang yang mampu menjaga percakapannya akan dianugerahkan kepada dirinya itu hikmah. Orang yang mampu menjaga lisannya, Allah akan menganugerahkan kepada dirinya hikmah. Hadirin rahimakumullah, di sini biasanya ketika masuk pada bulan Ramadan, semuanya berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga lisan, untuk menjaga percakapannya, mengurangi perkataan-perkataan yang sia-sia, mengurangi perkataan-perkataan yang tidak mengandung manfaat apapun. Bahkan sering digunakan ketika bulan Ramadan itu, baik siang maupun malam, dipakai untuk membaca Al-Quranul Karim. Ketika menjelang buka puasa, ketika menjelang sahur, semua terdengar berkumandang Al-Quran di mana-mana, yang sehingga di sana kita lihat memanfaatkan waktunya bukan untuk berkata-kata di luar yang bermanfaat, dipakailah untuk membaca Al-Quranul Karim. Nah, hal ini apabila selalu digunakan, selalu dipakai waktu untuk menjaga lisannya dari percakapan-percakapan yang tidak bermanfaat, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan berikutnya, insya Allah dirinya itu akan mendapat hikmah, akan mendapat pengetahuan yang nyata. Yang orang belum tahu, kita sudah tahu duluan. Allah yang akan memberi pengetahuan langsung tentang hikmah tersebut. Nah, yang kedua, orang yang mampu menjaga penglihatannya akan dianugerahkan kepada dirinya khusyuk. Nah, di sini bisa kita lihat rupanya orang yang mampu menjaga matanya dari melihat yang bukan haknya, baik di jalan maupun di tempat-tempat tertentu, Allah akan memberikan anugerah kepada dirinya khusyuk. Nah, di sini bisa kita koreksi, bisa kita lihat diri kita masing-masing. Contoh ketika kita melaksanakan sholat saja kurang khusyuk. Nah, mungkin kita kurang mampu untuk menjaga penglihatan kitanya. Ketika kita mengerjakan tugas, melaksanakan hal-hal tertentu dari atasan kita misalnya, tidak pernah khusyuk, malah misalnya mengerjakan yang lain, melaksanakan aktivitas yang bukan seharusnya ketika waktu itu,
Nah, di sanalah kita bisa mengkoreksi diri. Oh, kita susah untuk khusyuk. Rupanya permasalahannya adalah di mata. Permasalahannya adalah di penglihatan kita. Kurang mampu mengendalikan atau kurang mampu untuk menjaga mata melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat. Berikutnya yang ketiga, hadirin rahimakumullah, orang yang mampu menjaga makanannya akan diberikan anugerah kepadanya kekuatan untuk beribadah. Nah, jadi menurut Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang tidak mampu, orang yang kurang kuat untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nah ternyata kurang mampu untuk menjaga makanan. Dalam arti kata, kurang mampu mengendalikan makanan yang dimakan ini halal atau haram. Makanan tersebut yang kita makan ini dapatnya dari mana? Yang sehingga setiap ada makanan kita makan saja langsung, kita santap langsung. Tidak peduli itu makanan haram, tidak peduli asal muasalnya dari mana. Dalam hal perkara makanan banyak permasalahan yang akan terjadi. Namun menurut Sayyidina Umar, apabila orang yang mampu menjaga makanan yang dimakannya, dirinya akan mendapat anugerah kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya hadirin rahimakumullah, yang keempat menurut Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang mampu bersabar atas ujian. Orang yang mampu bersabar atas musibah yang didapatkan. Lalu selanjutnya, apabila Allah menyempurnakan sabarnya, dirinya akan mendapatkan anugerah nantinya memasuki surga dari pintu dimanapun yang dia suka. Nah, di sini bisa kita lihat orang yang mampu bersabar dalam kesusahan, dalam permasalahan, ujian susah, terkadang orang mampu untuk bertahan, mengendalikan hawa nafsunya. Nah, banyak yang terjerumus ketika ujian itu mencapai kepada kesenangan tertentu kepada dirinya selalu jatuh. Ada juga yang memang gak sabar ketika diberi ujian kesusahan. Nah, apabila seseorang mampu mengendalikan dirinya untuk bersabar terhadap ujian yang datang daripada Allah, wala nabluwanakum bisyai'un, Allah kapanpun, dimanapun bakal memberi ujian kepada manusia dalam bentuk apapun, sebagai rasa cintanya kepada manusia, sebagai tolak ukur manusia mampu tidak membalas cintanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah akan menganugerahkan kepada orang yang sabar tersebut akan diberi masuk surga dari pintu manapun yang dia suka. Bayangkan hadirin rahimakumullah, itu suatu kenikmatan yang tidak terhingga nantinya. Nah, yang berikutnya hadirin rahimakumullah, sahabat RNTV dimanapun berada, menurut Sayyidina Umar bin Khattab, yang kelima, orang yang mampu menjaga tertawanya itu akan diberi kehebatan, akan dianugerahi kehebatan pada dirinya. Nah, maksud daripada orang yang mampu mengendalikan tertawanya itu dalam arti kata bukan tidak boleh tertawa, bukan seharusnya misalnya melihat yang lucu dirinya cemberut saja, bukan, mesem terus, bukan. Justru malah kalau misalnya kita melihat seseorang, kitanya tidak senyum-senyum sedikit pun, tidak mau tertawa sedikit pun, malah orang menganggap kita sombong atau seperti apa. Nah, yang dimaksud di sini adalah yang mampu mengendalikan tertawanya. Dalam arti kata, apabila melihat kelucuan, sebagaimana lucunya juga, ya mungkin bisa tertawa, tapi mampu mengendalikan tertawanya itu, yang sehingga tidak melupakan dirinya ketika tertawa itu, tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mampu mengendalikan tertawanya ini akan diberi anugerah kehebatan bagi dirinya, hebat dalam segala sesuatu pun. Nah, mudah-mudahan kita bisa mampu mengambil manfaat bagaimana caranya mengendalikan tertawa tersebut, hadirin rahimakumullah. Nah, yang berikutnya yang keenam,
menurut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang mampu menjaga dirinya dari bergurau, dianugerahkan kepada dirinya keelokan dan kemuliaan. Orang yang mampu menjaga dirinya dari bersenda gurau, kerai. Jadi dimanapun berada, gurau terus, yang sehingga terkadang sesuatu tugas yang ditugaskan oleh atasannya, misalnya seorang murid ditugaskan oleh gurunya, misalnya dipakai bersenda gurau terus, bahkan terkadang jadi bahan gurauan gurunya, atasannya, yang sehingga dalam sisi akhlak juga akan jelek apabila terjadi seperti itu. Oleh karenanya, menurut Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang mampu mengendalikan dirinya untuk terus-terusan tidak bergurau akan dianugerahkan kepada dirinya itu keelokan dan kemuliaan. Nah, yang berikutnya, hadirin rahimakumullah, yang ketujuh, menurut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya daripada cinta dunia. Nah, orang yang seperti ini akan diberi anugerah mampu melihat kesalahan dirinya sendiri. Jadi, orang yang mampu meninggalkan cinta terhadap dunia di hatinya, bukan dalam arti kata tidak boleh memanfaatkan atau mengambil manfaat daripada dunia, ya. Ini cinta di hatinya yang sehingga tidak ada yang lain kecuali dunia tersebut. Nah, orang yang mampu mengendalikan hal itu, Allah akan menganugerahkan kepada dirinya mampu melihat kesalahan diri sendiri. Orang yang mampu melihat kesalahan dirinya sendiri, ini adalah suatu kenikmatan yang tidak terhingga, sahabat RNTP dimanapun berada. Sebab orang terkadang melangkah dimanapun merasa dirinya paling benar. Ketika berjalan merasa dirinya paling benar. Ketika dirinya duduk merasa dirinya paling benar, dimanapun kapanpun. Oleh karenanya, apabila orang yang diberi kemampuan mampu melihat kelemahan, kesalahan, kekurangan diri sendiri, itu adalah suatu kenikmatan yang besar. Sebab orang yang mampu melihat kelemahan, kesalahan, kekurangan dirinya sendiri itu akan mampu membenahi dirinya, terus. Nah, oleh karenanya, hindarkanlah cinta dunia yang sehingga kita mampu untuk melihat kelemahan, kesalahan, kekurangan diri sendiri. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, yang ke-8, hadirin rahimakumullah, menurut Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang mampu meninggalkan nuduh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perkara yang tidak enak yang terjadi terhadap dirinya akan terhindar, ya, diberi anugerah dirinya akan terhindar dari sifat nifaq. Jadi orang yang nifaq itu rupanya terjadi yang selalu menyalahkan atau menuduh Allah itu salah, terutama apabila terjadi dengan dirinya sendiri, dengan keluarganya, dengan yang dilihat oleh matanya. Wah, takdir ini salah, seharusnya bukan seperti ini. Nah, itu. Jadi terkadang apabila terjadi kenikmatan kepada diri kita, pada keluarga kita, nah langsung kita memuji Allah bahwasanya benar takdir itu. Ya Allah, Engkau benar, Maha benar Engkau, ya Allah, yang telah menakdirkan saya mendapat kenikmatan. Tapi apabila seseorang mendapat kesusahan, nah langsung menuduh Allah, ini takdirnya salah, Allah salah menakdirkan seperti ini. Nah, orang yang mampu meninggalkan seperti ini akan terlepas daripada dirinya, dari di hatinya, di pikirannya sifat-sifat nifaq. Ya, nifaq, munafik. Nah, itu ya 11-12 lah. Nah, oleh karenanya, hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan di pertemuan yang singkat ini kita bisa mengambil manfaat dari nasihat yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 8 perkara tadi mudah-mudahan sekali lagi menjadi pelajaran bagi kita semua. Demikian saja, mohon maaf apabila ada kesalahan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.